Boleh? Halo Evita, suara saya kedengaran nggak? Halo, kedengaran Kak jelas. Oke, saya kencengin lagi. Iya, Oke, apa kabar Mbak Evita? Oh, panggil Evita aja ya, kamu. iya, Apa kabar Evita? Baik ya, mudah-mudahan baik ya sekali. teman-teman semua juga di sini. Selamat siang dan selamat datang di kelas tentang digital branding. Nah, aku langsung share screen aja kali ya, Evita ya. Iya, Kak, boleh. Boleh diizinin jadi host dulu. Oh ya, tolong uh, Kak Tian bisa jadiin Kak Zata host untuk share Ya. screen? Nah, sambil menunggu, coba. Oh, udah langsung bisa. Nih aku buka dulu ya, sebentar ya, biar Iya. enak nanti ngobrolnya. Sebentar. Nah, mudah-mudahan sudah cukup kelihatan ya ininya, sudah kelihatan. Jadi, Sudah, Kak. teman-teman semua, kali ini kita masih akan ngomongin personal branding gitu, tapi mungkin dari sisi yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin beberapa hari ini sudah banyak mendengar, belajar, diskusi soal personal branding, tipsnya bagaimana membangun personal branding, bagaimana nih mempertahankan konsistensinya dan lain-lain. Nah, saat ini kita mau lebih detail lagi nih, yaitu gimana membangun digital personal branding kita. Oke, kalau sudah ngomongin personal branding, mungkin sebelumnya juga sudah sempat menyentuh soal digital juga. Namun hari ini mudah-mudahan kita bisa lebih detail lagi. Oke, saya akan langsung aja. Ini refresh aja, karena pasti teman-teman sudah sebelum-sebelumnya, di hari-hari sebelumnya sudah tahu apa itu personal branding. Hari ini saya cuman refresh, menyimpulkan bahwa personal branding itu adalah usaha yang kita lakukan secara sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi ya persepsi publik tentang diri kita dengan memposisikan diri kita sebagai orang yang kredibel di bidangnya sesuai dengan nilai diri kita. Nah, ada beberapa kata yang ingin saya highlight, yaitu secara sadar dan disengaja. Karena membangun personal branding ya memang harus sadar, sengaja dikonsepin, yang tujuannya adalah mempengaruhi opini publik tentang kita. Misalnya nih, kita punya sesuatu yang menurut kita, wah saya ingin mengembangkan bagian ini nih dari diri saya ingin dikenal sebagai ini nih, cuman banyak orang belum tahu. Nah, sengaja nih kita melakukan secara sadar dan disengaja untuk mempengaruhi pemahaman mereka tentang diri kita. Nah, satu lagi yang enggak kalah pentingnya adalah harus sesuai dengan nilai diri. Karena kadang-kadang seringkali ya kalau tidak sesuai dengan value kita, jadinya mungkin ya ke arah social climbing, karena kita menonjolkan diri tidak sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi maksudnya gini, bukan berarti ya Kak saya pengen dikenal misalnya sebagai seorang misalnya konten kreator, tapi sebenarnya sekarang nih baru mulai-mulai nih, baru belajar jadi konten kreator. Apakah itu tidak boleh? Enggak, bukan seperti itu boleh banget gitu. Baru belajar kemudian mau membangun personal brand sebagai seorang konten kreator, boleh banget. Itu artinya kita memang sudah punya value-nya, kita sedang belajar nih bagaimana bikin konten yang bagus, bagaimana nulis, bagaimana bikin video, foto, dan lain-lain. Kita sudah ada value-nya. Tapi misalnya nih belum ada sama sekali gitu loh. Kemudian sudah mendengung-dengungkan bahwa, wah, saya adalah seorang konten kreator profesional misalnya. Nah, disitulah letaknya ya perbedaannya. Harus ada value-nya. Kalau enggak nanti ya dianggap mungkin mengada-ngada atau bahkan social climbing seperti itu. Nah, kemudian personal branding itu adalah kombinasi unik dari kisah kita, keahlian kita, pengalaman kita yang membuat kita ya jadi kita. Karena orang yang punya keahlian sama seperti kita ada banyak, pakai banget. Yang lebih jago dari kita banyak, nggak terhitung. Terus gimana nih caranya kita mau menonjol di antara begitu banyak orang yang punya skill sama, keahlian sama, performa kurang lebih sama dengan kita? Ya salah satunya adalah dengan memang mengkombinasikan semuanya sesuai dengan personality kita. Makanya namanya personal branding gitu ya. Jadi memang personal banget gitu, ada sentuhan yang sangat personal di situ. Oke, ini quotes yang saya suka banget, yaitu kata-katanya dari Jay-Z. Dia bilang, I am not a businessman, I am a businessman. Jadi saat kita memutuskan untuk membangun personal branding, artinya kita memutuskan bahwa diri kita inilah bisnisnya. Jadi kalau teman-teman nih semuanya misalnya sebelumnya
memang sekarang punya usaha nih, misalnya usaha sampingan sambil kuliah, sambil misalnya punya all shop baju, misalnya baju-baju fashion untuk anak muda. Pasti kan teman-teman akan berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan online shop tersebut, untuk membesarkan bisnis tersebut. Oke, nah apalagi sekarang kalau bisnisnya adalah kita, diri kita sendiri nih bisnisnya, masa kita tidak mau melakukan segala cara dalam artian yang positif untuk membesarkan diri kita. Jadi itu ya inti dari personal branding adalah salah satunya ya memang bisnisnya diri kita, dalam tanda kutip jual diri. Nah kalau kita mau menjual diri kita benar-benar harus membuat diri kita layak dijual, karena diri kita inilah bisnisnya. Nah yang kerennya lagi dari personal branding adalah karena kita mulai sadar bahwa bisnisnya adalah diri kita, jadi sadar nggak sadar, teman-teman itu pasti setiap hari itu yang akan dilakukan adalah salah satunya upgrade diri. Jadinya buat teman-teman yang sudah hadir di sini sekali lagi selamat karena teman-teman dengan mengambil atau ikutan 10 hari personal branding ini, artinya teman-teman sudah mengambil langkah yang orang lain belum ambil. Karena dengan mulai ini membangun personal branding itu setiap hari pasti ada upgrade skill, personal development, dan lain-lain yang pasti akan nambah. Karena dengan membangun personal branding itu kita berusaha untuk memantaskan diri. Misalnya saya mau bangun, misalnya sebelumnya saya membangun personal brand sebagai seorang blogger profesional. Otomatis waktu itu saya bahkan nggak sadar sebenarnya bahwa saya sedang berusaha memantaskan diri sehingga layak disebut blogger profesional misalnya. Mungkin beberapa tahun yang lalu yang saya pikirin adalah kalau personal brand saya terbentuk sebagai seorang blogger profesional, saya akan lebih menonjol dibanding blogger-blogger lain. Bayaran saya pun akan lebih besar dibanding blogger lain. Waktu itu cuman sebatas itu mikirnya, karena memang waktu itu tujuan utamanya adalah materi, pendapatan. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, karena saya udah koar-koar bilang, wah saya blogger profesional, jadi kalau brand-brand mau launching produk, mau endorsement dan lain-lain, mereka harus pakai saya. Ya karena saya udah dalam tanda kutip udah berkoar-koar seperti itu ya, saya malu dong kalau ternyata tidak. Jadi sadar nggak sadar saya segala macam training saya ikut saya merasa sudah oke dalam menulis blog, merasa udah jago banget, udah pede banget, tapi tetap aja ada training blogging, ada training menjadi penulis saya ikutan. Dari mulai yang gratisan sampai berbayar. Ada training misalnya smartphone fotografi saya ikutan. Ada training bikin infografis dari Canva saya ikutan. Nah, itu memang sadar tidak sadar saat kita benar-benar sudah serius mau bangun personal branding, kita jadi terus memantaskan diri dengan terus belajar kayak gitu. Jadinya teman-teman pasti nanti akan rasain deh mungkin dalam 10 hari ini dan sebulan ke depan, teman-teman akan merasa bahwa meskipun mungkin belum signifikan tapi akan terasa ada perbedaan, ada perkembangan dan memang personal development-nya juga nambah. Nah, oke. Suka nggak suka, kita adalah brand. Jadi kenapa nggak sekalian nih kita maksimalin keberadaan kita secara personal maupun profesional. Jadi teman-teman apapun tujuannya, untuk bisnis, untuk karir, untuk kehidupan personal dan lain-lain, ya maksimalin aja. Karena suka nggak suka, kita adalah brand. Kita semua, ini kita ngomongin soal digital ya, saya yakin semua yang hadir di sini, teman-teman yang hadir di sini pasti semua punya media sosial. Mau itu bikin Twitter 3 tahun lalu, terus abis itu nggak pernah nge-tweet lagi. Bikin Facebook mungkin 5 tahun lalu 2-3 kali posting nggak posting lagi. Tapi tetap aja sudah ada jejak digitalnya. Teman-teman mau nggak mau adalah brand. Contohnya misalnya gini, ada orang mau mencari volunteer, misalnya sebuah LSM asing mau cari volunteer, mereka searching misalnya, pernah dengar nih nama salah satu dari peserta siswa foundation di sini, mereka searching. Kemudian mereka menemukan misalnya Facebook kita yang udah 3 tahun nggak pernah diisi. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, itulah yang mereka ingat tentang kita, gitu loh. Terus nanti misalnya ada lagi mereka searching, tapi dia terakhir nge-tweet aja udah 2 tahun lalu, gitu loh. Nah, itulah yang mereka ingat tentang kita. Atau misalnya nih, ini nih aktif nih Instagramnya, pas di-search, mereka buka, nih anak ternyata seneng banget ya, misalnya seneng dugem atau seneng apa gitu, yang sebenarnya kita cuma seru-seruan gitu loh, tapi ya itulah yang mereka ingat tentang kita. Jadi suka nggak suka, kita adalah brand, tinggal kita mau nggak mengontrol pikiran orang tentang kita, mengontrol tadi mempengaruhi opini orang atau persepsi orang tentang kita. Meskipun misalnya nih, saya punya cerita, dulu saya pernah mengajar untuk orang
orang asing yang ada di kedutaan di Indonesia. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia untuk mereka. Ada yang polisi, ada yang diplomat dan lain-lain. Nah, salah satu bagian dari mengajar mereka adalah saya akan membawa mereka ke tempat-tempat yang mau mereka tuju. Misalnya ya 1 atau 2 kali lah gitu. Untuk sekalian mereka mempraktekkan bahasa Indonesia mereka. Nah, pastinya ya ada beberapa kali teman-teman bule saya itu ngajak saya misalnya, mau dong ini ke kafe ini, ke bar ini, ke bar itu, ya udah saya anterin gitu. Kemudian misalnya nih mereka foto-foto, ayo Pak misalnya selfie, nah itu suasananya remang-remang, deket-deket situ mungkin ada kelihatan ada botol bir, ada botol minuman, apa segala macam, terus selfie, kemudian dia posting misalnya di Facebook dia, di Facebook murid saya itu gitu loh. Kemudian dia tag saya, karena dia tag saya pasti itu kemungkinan besar, tidak selalu pasti ya, akan muncul di timeline saya, apalagi kalau saya nggak ngatur settingnya. Misalnya kalau saya sih ngatur settingnya, jadi kalau ada orang nge-tag saya, tidak akan muncul di timeline saya, kecuali memang saya izinin. Tapi ada juga yang misalnya tidak terlalu mengerti Facebook, ya udah pokoknya setiap ada yang nge-tag muncul aja di timeline-nya dia. Nah misalnya ada orang misalnya mencari saya, kemudian dia nemu foto-foto yang saya di tag gitu di timeline saya, wah Zata tuh ternyata tukang dugem ya, foto-fotonya sama bule, remang-remang, deket-deket situ ada alkohol, padahal siapa yang tahu bahwa saya sebenarnya adalah gurunya si bule ini gitu. Saya mengajarkan mereka bahasa Indonesia dan saat itu memang lagi jalan-jalan gitu loh, untuk praktek bahasa Indonesia misalnya. Ya tapi saya harus terima opini orang tentang itu karena memang tidak ada penjelasan apa-apa di situ. Saya tidak berusaha mengclearkan, saya tidak menulis apa-apa, itu pun di tag sama teman saya gitu. Jadi itulah sialnya gitu. Kalau kita tidak membangun personal branding dengan sengaja, sama aja kita menyerahkan personal brand kita dibangun oleh sosial media, dibangun oleh Google. Jadi kalau mereka orang lain cari apa aja tentang kita, ya terserah Google mau nampilin apa. Ya kalau saya misalnya nih sial-sialnya yang tampil adalah foto yang tadi itu foto-foto saya dengan murid-murid saya seperti itu, ya udah pasrah aja gitu orang mau mikir apa misalnya gitu. Jadi intinya itu ya, suka nggak suka kita adalah brand. Nah, karena itu kita punya kontrol, kita bisa kok mengontrol itu gitu. Salah satunya adalah dengan membangun personal branding. Dengan membangun personal branding itu bisa kita atur ke semuanya. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut soal itu. Nah, ini kayaknya saya skip ya, karena teman-teman pasti sudah belajar dengan pemateri-pemateri sebelumnya. Tapi bagian ini, saya ingin meng-highlight satu hal, bahwa personal branding yang tepat akan membawa kita pada banyak hal. Membuka begitu banyak pintu, yang sebelumnya bahkan teman-teman nggak pernah membayangkan, atau memang tidak ke situ tujuannya, tapi ternyata malah banyak pintu yang terbuka. Salah satu yang mau saya highlight nih, apalagi teman-teman masih muda, yang berasa banget adalah peningkatan keterampilan. Percaya deh, saat kalian benar-benar serius membangun personal branding, peningkatan keterampilan kalian akan lebih cepat dari yang tidak berniat membangun personal brand. Akan lebih cepat dari biasanya. Karena tadi, seperti yang tadi saya bilang, saya bangun personal branding sebagai blogger, ya kemampuan saya pun akhirnya nambah banget karena saya jadi banyak belajar. Atau saya cuman waktu itu bangun personal brand sebagai social media consultant, social media expert misalnya. Kemudian ternyata banyak banget penawaran-penawaran untuk jadi pembicara, misalnya ngisi untuk UKM perempuan dan lain-lain. Sementara saya nggak bisa ngomong di depan umum. Nah, untuk memaksakan biar sesuai gitu loh, dipanggil jadi pembicara, mau nggak mau kan saya belajar memaksakan diri dan lain-lain ya. Mungkin 2 tahun yang lalu saya ngomong di depan umum masih gemeteran, masih pengen nangis, tapi mungkin ya here I am gitu. Tidak menjadi sempurna, tapi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi nanti teman-teman rasain sendiri bahwa peningkatan keterampilan adalah salah satu yang berasa banget gitu dari membangun personal branding. Nah, kita sampai ke tahapan personal branding ala Branding You. Jadi Branding You itu yang tadi sudah disebutkan oleh Evita, ini adalah platform personal branding di mana saya bersama 3 orang teman saya yang punya atau membuat step-step ini. Pertama adalah mindset branding, kedua kanvas branding, ketiga authentic branding, barulah yang terakhir baru digital branding. Kenapa kami akhirnya membuat tahapan ini? Karena pada prakteknya saat ini banyak sekali orang yang membangun personal brand secara instan. Hasilnya pun jadinya instan, cepat dikenal atau cepat menonjol sesuai kemauan dia, tapi tidak long lasting. Mungkin beberapa bulan kemudian atau bahkan setahun kemudian tidak kedengaran lagi. Salah satunya adalah ya karena memang tahapannya
tidak bisa dibilang salah, tapi mungkin kurang tepat gitu, kurang dalam. Jadi gini, kabar baiknya adalah sekarang bisa kok lebih cepat. Memang tidak instan, saya bilang tidak bisa instan, tapi juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Mungkin kalau di zaman saya dulu masih muda, bangun personal branding itu hanya milik para tokoh politik, artis atau pengusaha besar. Dan untuk bangun personal brand itu juga perlu melibatkan media televisi, media cetak, majalah, dan perlu bekerja sama, misalnya hire agency dengan biaya puluhan juta, dan perlu waktu relatif lama, misalnya perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, kabar baiknya adalah sekarang di era digital ini, teman-teman, kita semua jauh lebih cepat untuk bisa membangun personal brand. Dan ini pun kita tergolong tidak perlu mengeluarkan biaya ya, karena kita bisa menggunakan sosial media yang ya kurang lebih gratis lah ya, kalau kita tidak mau pakai ads dan lain-lain. Oke? Nah, tapi tetap aja, meskipun sekarang relatif lebih cepat, tetap ada tahapan-tahapan yang saya rasa perlu kita lalui sehingga lebih long lasting. Pertama, mindset branding itu, sebentar ya, oke. Mindset branding itu artinya adalah kita sudah mempersiapkan mindset kita saat memutuskan mau bangun personal brand, ya harus udah mindsetnya sudah kuat gitu. Jadi nggak ada nih, saya beberapa kali misalnya saya ngisi nih untuk di kampus mana atau di mana, udah ngomong panjang lebar 3 jam, saat minta tanya, saat ada pertanyaan, tahu-tahu pertanyaan, aduh saya pengen banget bangun personal branding, tapi saya takut dicengin nih sama teman-teman, takut dicie-ciein, atau takut takut diomongin, takut ada haters dan lain-lain. Nah, itu dia, makanya kenapa ini menjadi nomor 1 mindset. Saat kita memutuskan mau bangun personal brand, artinya memang sudah siap dengan hal tersebut gitu. Sudah siap bahwa akan ada pasti yang pro dan kontra, namanya juga manusia, nggak ada yang semuanya sama gitu. Pasti mungkin kita akan mendengar yang tidak setuju, yang mendukung, yang tidak mendukung, bahkan ekstrimnya sampai ada haters misalnya. Tapi kalau dari pengalaman saya, sejauh kita membangun personal branding dengan positif, jarang banget ada haters kok. Yang ada yang benar-benar haters gitu ya. Kalau yang nggak suka ya pasti ada lah, namanya hidup ya. Tapi kalau sampai jadi pembenci yang malah yang kelihatan banget di mana-mana, menghina dan lain-lain, itu jarang banget kok. Dari pengalaman saya pribadi dan beberapa klien yang memang membangun personal brandnya secara positif, ya jarang banget gitu loh. Makanya kalau mau bangun personal branding ada pilihan mau kontroversial atau enggak gitu. Ya, itu adalah pilihan masing-masing. Oke, balik lagi, mindset branding. Kalau kita sudah yakin mau bangun personal branding, ya ada omongan-omongan yang menjatuhkan, kita sudah bisa mencerna, oh itu cuma ngejatuhin gue aja, ngapain gue berhenti, yang rugi ya diri sendiri gitu. Dia sih asik-asik aja kita berhenti membangun personal branding dan akhirnya ya melupakan mimpi kita untuk bangun personal branding. Nggak ada untungnya buat kita gitu, kita rugi. Dianya juga ya orang yang haters atau orang yang ngomongin ya seneng-seneng aja gitu kan. Makanya itu. Nah, di mindset branding ini juga kalau kita mindsetnya sudah tepat, ya tadi semua yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu akan terjadi. Kayak misalnya perkembangan keterampilan. Karena dengan mindset yang tepat, artinya kita punya growth mindset. Mindset yang berkembang, yang akhirnya kita mau lebih sering belajar. Kita bisa mencerna atau memilah-milah omongan orang. Yang positif ya diikutin, yang nggak positif ya kita tinggalkan aja. Kita udah bisa mengontrol hal tersebut. Oke, kemudian canvas branding. Langkah selanjutnya mindsetnya udah oke, lalu kemudian kita canvassing nih. Mau dibawa kemana, mau dibentuk seperti apa personal brandingnya. Nah, ini bagian yang sudah kemarin pasti teman-teman dengar. Intinya adalah sudah ya menemukan personal brand yang ingin dibangun. Lalu langkah ketiga adalah authentic branding. Di sini biasanya kita memastikan bahwa udah bener ya mau bangun personal branding seperti ini ya, udah sesuai ya sama diri kita ya, sudah sesuai ya dengan personality kita ya. Karena balik lagi, personal branding, ada kata personal, otentiknya diri kita, sesuai dengan diri kita. Karena personal branding itu tidak membuat kita jadi orang lain. Kalau misalnya nih, saat membangun personal branding, terus kalian merasa, ih kok gue jadi jaim ya, ih kok gue ini, mau ngapa-ngapain jadi takut atau nggak enak, atau takut ngerusak branding, berarti ada yang salah di situ. Perlu dianalisa lagi, balikin lagi nih ke otentiknya kita gitu. Jadi di sini adalah bagian memang kita cek dan dicek, bahkan sampai soal penampilan secara fisik.
Fisik bukan nomor satu, penampilan bukan nomor satu, tapi penampilan itu penting dalam personal branding. Jadi kita memantaskan diri sesuai dengan personal brand yang kita bangun, serta kita memastikan bahwa itu sesuai dengan diri kita. Ini udah nih misalnya, yang ketiga udah. Semuanya sudah stabil, sudah jadi. Langkah 1, 2, dan 3 udah tepat nih secara offline. Barulah semuanya itu dipindahkan ke dunia digital. Jadi nggak ujuk-ujuk, wah pengen bangun personal branding, pengen dikenal sebagai ini, sebagai itu, langsung bombardir di digitalnya, bikin ini, bikin itu, bikin konten ini, posting itu. Tidak seperti itu. Tapi dikuatkan dulu, step 1, 2, 3, udah udah stabil, baru semuanya dipindahin ke dunia digital. Di sinilah baru kita membangun digital personal branding. Jadi, teman-teman, kita sama-sama lurusin lagi, saat kita melakukan digital personal branding itu bukan berarti dari nol. Jadi nggak tiba-tiba, saya mau bangun personal branding langsung di dunia digital. Tidak. Tapi memang sudah secara offline-nya, kita sudah kuat, kita sudah punya value, barulah itu dipindahkan ke dunia digital. Nah, ngomongin soal digital personal branding, kita nggak akan lepas dari social media branding. Karena ini adalah tools yang paling mudah dan yang paling murah yang bisa kita gunakan untuk membangun digital branding kita. Kemudian langkahnya apa aja sih, tahapannya apa aja? Ini saya yakin teman-teman kurang lebih udah bisa lah ngebayangin ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga kita tidak bisa ngomongin detail banget, tapi kurang lebih langkahnya seperti ini. Jadi kita audit dulu media sosial kita. Contohnya gini, misalnya kita hitung-hitung nih, kita cari-cari, wah ternyata saya punya 10 media sosial. Ada Twitter, ada LinkedIn, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada link, dan seterusnya gitu. Nah, lalu kita audit nih mereka, kita lihat satu-satu, kita analisa. Wah, saya punya Twitter tapi nggak pernah nge-tweet. Saya punya Facebook tapi nggak pernah posting, apa segala macam. Nah, dari semua sosial media tersebut yang sudah kita punya, ini kita lihat lagi, lalu kita pilih 1 atau 2 platform yang ingin kita maksimalkan. Nah, ini kenapa kita bisa milih 1 atau 2? Ini karena kita tadi sudah berhasil melewati langkah 1, 2, 3, baru mau ke 4 nih. Artinya, kita kan sudah tahu mau bangun personal branding sebagai apa. Kita sudah tahu karakter diri kita seperti apa, mindset kita seperti apa. Artinya kita sudah bisa menyesuaikan dengan platform yang mau kita pilih. Contohnya gini, saya merasa saya memilih 2 platform yang saya maksimalkan, yaitu Instagram dan blog. Karena dulu saya memang awalnya memang dikenalnya sebagai blogger. Saat menjadi blogger sudah lumayan stabil lah, baru saya pindah atau memperluas ke Instagram. Nah saat Instagramnya juga sudah stabil, ya saya juga ada beberapa yang saya kuatkan, kayak misalnya Twitter, kemudian saya juga punya TikTok. Tapi menurut saya pribadi, karena saya pengen otentiknya saya nih sesuai dengan diri saya punya TikTok tapi memang tidak terlalu saya maksimalin. Karena saya merasa karakternya kurang sesuai dengan karakter saya. Gitu. Jadi teman-teman juga perhatikan karakter sosial media yang teman-teman pilih, sesuaikan dengan karakter kalian. Misalnya, nggak suka nih yang tipenya yang pemalu, yang nggak suka misalnya joget-joget lagu-lagu atau apalah yang gitu-gitu, ya mungkin kurang cocok dengan TikTok misalnya. Tapi kalau di Instagram, ya Reels masih aman lah, misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar ya dipikirkan, jangan maksain, wah TikTok kan lagi happening banget di anak-anak muda sekarang nih. Jadi saya harus maksimalin bangun personal branding di TikTok. Jangan juga maksa seperti itu ya. Jadi audit dulu, kemudian pilih 1 atau 2 platform yang ingin kita maksimalin. Terus mungkin pertanyaannya, kenapa cuma 1 atau 2? Kan makin banyak makin bagus gitu. Enggak juga. Untuk situasi seperti sekarang, terutama teman-teman ya, masih muda, masih kuliah, masih sekolah, memilih atau memaksimalkan media sosial lebih dari 2 menurut saya pribadi ya, karena saya kebetulan saya orang tua, saya punya 3 anak, 2 diantaranya sudah remaja. Menurut saya itu pilihan yang kurang bijak, karena kita masih punya, teman-teman masih punya banyak tanggung jawab. Kayak misalnya saya lihat anak-anak saya masih sibuk kuliah, sibuk sekolah gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya mereka memegang 5 sosial media dan semuanya aktif, ya yang ada waktu mereka habis hanya untuk itu gitu ya. Tapi kalau misalnya nih memang sudah pekerjaannya di situ, menghasilkan dari situ, tidak apa-apa, mungkin punya lebih, tapi ya harus ada konsekuensi
kompetensinya. Misalnya ya hire orang untuk membantu kita mengurus media sosial. Seperti itu, karena kita juga masih punya tanggung jawab lain, misalnya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah tentukan USP, unique selling point. Sepertinya ini juga di pemateri sebelumnya pasti sudah diberikan, nanti kita refresh aja sebentar. Kemudian buat perencanaan dan penjadwalan. Kenapa ini emang kayaknya basi banget, tapi perencanaan dan penjadwalan adalah salah satu inti dari personal branding. Personal branding is about consistency. Personal branding is about repetition. Kalau nggak diulang-ulang, kalau nggak dijadwalin, nggak kebentuk personal brandingnya. Karena nggak bisa cuma 1-2 kali, bahkan sebulan 2 bulan pun sangat tidak cukup. Ini perlu konsistensi dan repetisi. Sehingga perlu perencanaan dan penjadwalan. Dan last but not least, action. Karena biasanya nih semangat di awal-awal, kemudian nanti beberapa lama kemudian melempem dan lupa gitu ya. Jadi kalau bisa action dari sekarang, kemudian benar-benar direncanakan dan dijadwalkan. Oke, kita ngomongin soal USP. Unique selling point atau unique selling proposition. Ini sudah teman-teman dengar mungkin dari pemateri sebelumnya. Kita refresh aja apa sih itu USP. Nah, saya mau sedikit main tebak-tebakan aja nih sama teman-teman. Boleh nih dalam 3 detik, kalau saya mengatakan beberapa kata ini, pembawa berita, perempuan, tegas, dan berwibawa, teman-teman, siapa yang terpikir di kepala teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat, dalam 3 detik aja, nggak boleh lama-lama. Langsung. Terima kasih banyak. Benar sekali. Najwa Shihab. Oke. Terima kasih. Nah, satu lagi. Oke. Cukup nih yang Najwa. Sekarang boleh nih. Chef seksi cuma 2 kata dalam 3 detik. Siapa yang terlintas di kepala teman-teman? Yeay. Bagus sekali. Terima kasih. Betul sekali. Ada 2 jawaban ya. Ada yang menjawab Chef Renata, ada yang menjawab Farah Queen. Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Ini artinya adalah orang-orang ini, Chef Renata dan Farah Queen adalah orang-orang yang memang USP-nya kuat banget. Mereka sudah ada di top of mind orang-orang gitu. Kalau mikirin kalau kata-kata chef ditambah seksi, pasti 2 nama ini yang paling sering keluar. Kadang-kadang tergantung dengan latar belakang kayak teman-teman, karena kebanyakan masih muda-muda, pasti yang paling banyak keluar namanya adalah Chef Renata. Tapi kalau misalnya nih, saya ngisi untuk UKM perempuan yang umurnya udah seumuran saya atau bahkan di atas saya, hampir tidak ada yang menyebut nama Chef Renata. Pasti nyebutnya selalu Farah Queen. Ya, jadi memang dipengaruhi juga oleh latar belakang. Nah, ini jadi kebayangkan ya bahwa USP itu penting. Salah satunya adalah biar orang mengaitkan kita di bidang kita. Jadi tujuannya adalah bukan untuk terkenal se-Indonesia gitu. Ya mereka sih pada akhirnya kan terkenal se-Indonesia karena mereka sudah menjadi public figure. Tapi inti dari personal branding adalah kita dikenal di bidang kita. Oke, ya syukur-syukur nanti berkembang jadi dikenal se-Indonesia dan di luar Indonesia gitu. Tapi intinya adalah minimal dikenal di bidang kita. Misalnya kita ada seorang dokter, ya kita dikenal di kalangan dokter. Kita seorang pengacara, saat ada orang misalnya di kalangan hukum bicara, oh pengacara A atau pengacara B, oh iya dia bagus banget, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi intinya adalah kita ingin dikenal dan diakui minimal di bidang kita. Lalu kalau semakin luas itu adalah bonus ya, seperti Chef Renata dan juga Farah Queen. Oke. Lalu berikutnya ini nanti saya nggak tahu sebelumnya sudah dikasih atau belum ya. Ini jadi PR untuk teman-teman menemukan apa sih USP-nya. Jadi kalau nanti benar-benar ingin menggali USP-nya, kalau dari pembicara atau pemateri sebelumnya belum ada langkah-langkahnya, nanti kasih tahu aja sama Evita atau panitia yang lain. Nanti saya kirim cuma 1 lembar kok step-stepnya untuk menemukan USP kalian. Karena kalau kita bahas di sini itu butuh waktu lama. Jadi nanti saya akan kirim aja ya. Oke, nah anggap aja ya teman-teman semua di sini sudah menemukan USP-nya. Jadi sudah teman-teman sudah melewati tahap 1-3. Sudah mindset-nya sudah tepat. Kanvas branding-nya udah dapat, sudah tahu nih mau bangun personal brand sebagai apa.
Oke, kemudian otentiknya juga udah dapet, oke pokoknya saya dengan personal brand yang ingin saya bangun, saya tetap mau jadi diri saya sendiri seperti ini. Oke, kemudian sudah ketemu juga USP-nya. Lalu apa? Gitu loh. Kan itulah yang harus kita pindahkan ke dunia digital. Jadi balik lagi tadi, kalau mau digital branding ya tidak ujuk-ujuk di dunia digital. Tetap harus ada tahap 1, 2, 3, dan juga menemukan USP-nya. Baru dipindahkan ke dunia digital. Nah, kemudian tadi balik lagi nih, kita udah ngomongin kan audit media sosial, pilih 1 atau 2 platform. Kembali lagi nih pertanyaannya, oke sih saya udah kebayang platformnya, tapi apa ya yang bagus untuk bangun personal branding? Memang lagi-lagi jawabannya adalah sesuaikan dengan karakter masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya disuruh kalau ada masukan apa nih yang bagus? Salah satu yang saya sarankan adalah Instagram. Kemudian nanti yang satu terserah, pilih aja teman-teman mau TikTok, mumpung TikTok lagi happening, ayo silakan mau, atau mau LinkedIn karena saya pengen lebih dikenal di bidang profesional, saya ingin nanti ini berpengaruh ke karir saya di masa depan dan lain-lain, silakan gitu, bebas gitu. Tapi kalau misalnya yang saya sarankan salah satunya yang teman-teman menurut saya wajib dimaksimalin adalah Instagram. Kenapa? Karena Instagram itu adalah salah satu platform media sosial yang terbukti paling stabil. Kalau teman-teman ingat dari mulai dia ada di Indonesia sampai saat ini ya Instagram memang selalu oke gitu. Maksudnya enggak yang heboh banget, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, ganti nama, baru tenar lagi, enggak seperti itu. Jadi Instagram itu dari dulu selalu paling stabil. Instagram itu paling banyak dipakai oleh orang Indonesia pada umumnya dan terutama yang berkaitan dengan personal branding, dengan bisnis, dengan jualan. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang Instagram. Beberapa tahun yang lalu saya terlibat sebuah penelitian ya, riset terhadap 1.000 ibu millennials di seluruh di 5 kota besar di Indonesia. Ada hal menarik ya dari mereka. Salah satunya adalah 98% dari responden mengatakan apapun ya yang mereka beli, baik itu produk atau jasa, dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat secara online, terutama di media sosial Instagram. Jadi teman-teman, apapun tujuannya sebenarnya mau bangun personal branding, mau jualan produk, mau jualan jasa, kita tahu bahwa Instagram ini adalah salah satu tempat tujuan orang-orang untuk mencari informasi, melihat, mencari orang, mencari barang, mencari jasa. Karena ya sebenarnya ibu-ibu milenials ini sebenarnya oke, mungkin teman-teman ya tapi itu kan ibu-ibu milenials, tapi sebenarnya kalau kita mau mikir-mikir, ibu-ibu itu adalah salah satu pembuat keputusan terbesar di keluarga. Meskipun yang punya uang suaminya misalnya, tapi kalau mau membeli suatu barang, apalagi itu yang berkaitan dengan keluarga, mau beli rumah, mau beli mobil, bahkan mungkin cuma mau beli mesin cuci atau apa, salah satu pembuat keputusan utamanya adalah si ibu istrinya gitu. Jadi sebenarnya ini pasar kita semua ya, apapun tujuan kita, ini adalah pasar kita gitu. Jadi Instagram adalah salah satu yang memang saya saranin banget untuk teman-teman maksimalin, terutama juga untuk membangun digital personal branding-nya. Nah, ngomongin soal Instagram, lalu langkah apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya? Oke, ini langkah yang sederhana banget sebenarnya nanti bisa dikembangkan, tapi kalau misalnya yang basic banget adalah pertama, maksimalin bio Instagram kita. Kemudian kalau tadi USP-nya, anggap saja teman-teman sudah menemukan USP-nya, posting sesuai dengan USP. Kemudian tambah personality di tiap postingan sosial media kita, atau enggak di tiap postingan sih, di sosial media kita intinya. Lalu konsistensi dan jadwalkan. Nah, saya mau konsentrasi di soal bio. Ini juga berkaitan erat dengan SEO loh, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan bahas khusus bio Instagram. Kenapa ini menjadi penting banget? Karena banyak banget orang yang saya lihat, katanya mau bangun personal branding gitu, tapi saat dicek bio-nya benar-benar mungkin cuma ada 1 baris tulisan dan tidak ada informasi apa-apa lagi. Padahal bio ini benar-benar salah satu senjata kita, tools kita untuk membangun personal branding. Karena bio Instagram itu sudah seperti tampak depan toko kita, dalam tanda kutip ya, tampak depan toko kita. Ya kita bangun personal branding kan bisnisnya kita nih, ya tampak depan dari bisnis kita ya ini, bio. Sama aja kalau teman-teman misalnya gini, saya ambil contoh, saya mau
beli kue coklat nih, lagi pengen beli kue coklat. Kemudian saya ajak suami saya, cari yuk sekeliling komplek yuk, naik motor aja biar gampang nih nyari toko coklat misalnya. Kemudian saya naik motor sama suami saya pelan-pelan sambil lihat-lihat, tuh ada toko kue tuh dari jauh. Pas udah deket, tapi kok itu depannya becek gitu, nggak nyaman banget dilihatnya. Padahal itu jelas-jelas toko coklat. Udah skip aja, kita lewat. Oke, saya sama suami saya lewat misalnya. Terus, itu tuh ada toko lagi. Bagus banget ya, terang benderang dari luar kelihatan tuh, coklatnya menggiurkan banget gitu. Tahu-tahu pas udah deket gitu misalnya, tapi kok misalnya tutup, tapi kok ininya apa sih, kayak ada tulisan yang tidak menyenangkan atau apa gitu. Nggak jadi deh gitu. Kemudian pindah lagi. Oh yang ini nih udah dapat yang sesuai, langsung masuk ke dalam. Padahal mungkin 2 toko sebelumnya kuenya lebih enak, kue coklatnya lebih enak. Tapi akhirnya saya memilih toko yang ketiga karena saya merasa lebih nyaman dan akhirnya saya masuk ke dalam dan ngeliat-liat ke dalam toko tersebut. Sama aja kayak bio Instagram. Misalnya ada orang mau cari kita, mau bekerja sama dengan kita, ada keperluan dengan kita. Kemudian misalnya mereka mau cari konsultan atau mau cari lawyer atau apapun, mereka akan searching dan misalnya menemukan ada 20 nama. Kadang-kadang, apalagi kalau buru-buru, jarang itu yang misalnya ngecekin satu-satu sampai ke bawah, lihat IG story-nya, lihat highlight-nya, lihat IG fotonya, IG video, reels, dan lain-lain. Biasanya mereka scanning cepet lewat bio. Kalau lihat bionya udah ilfil, jarang banget mereka untuk ngecek ke bawah. Padahal mungkin kalau dilihat di scrolling ke bawah, ada yang mereka cari. Tapi karena mereka sudah tidak begitu tertarik dengan bionya, akhirnya skip. Kemudian ada, bionya cakep banget nih, bawahnya padahal masih bagusan yang sebelumnya gitu. Tapi karena sudah pandangan pertama, first impression-nya sudah suka, biasanya akan ke bawah suka gitu. Jadi itu ya teman-teman, bayangin kalau bio kita sudah oke, kita punya value-nya dan lain-lain, ya akan sangat lengkap. Nah, oke, kita kupas tuntas ya bagian ini. Saya mengambil contoh, ini adalah akun Instagram teman saya, dia seorang blogger dan juga dia pembicara di bidang fotografi, terutama foto produk, karena dia sering banget menerima endorsement dari produk-produk, dari skincare, kosmetik, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Nah, personal branding yang dibangun oleh teman saya, namanya Cici Desri, dia sebenarnya personal brand yang dia bangun sebelumnya adalah lifestyle blogger. Dia sering banget diundang ke acara-acara yang bersifat lifestyle, launching skincare, launching kulkas, dia ibu beranak 1. Nah, ada launching fashion, atau dia bekerja sama dengan kosmetik, baju, dan lain-lain. Oke, kemudian dengan berjalannya waktu gitu, karena banyak orang melihat tulisan dia bagus, foto-foto dia bagus, terutama foto produk, akhirnya dia sering diminta untuk jadi pembicara. Akhirnya dia juga bangun personal brand sebagai seorang pembicara di bidang foto produk. Nah, kita kupas dari yang pertama nih, foto profil. Kalau teman-teman lihat ya kurang lebih dapat ya sesuai dengan personal yang dia bangun, yaitu seorang lifestyle blogger dan juga seorang pembicara di bidang foto produk. Padahal di sini nggak ada gambar produk ya, tapi tetap masih nyambung. Oke, untuk foto profil anggap aja udah cek gitu. Kemudian Instagram handle @cicidesri ini yang saya kasih tanda panah warna coklat, dia sudah beruntung mendapatkan nama sesuai dengan nama asli. Jadi kalau teman-teman mau bangun personal branding, usahakan gunakan nama asli. Nah, teman saya namanya Cici Desri, ya dia kebetulan dia beruntung dapat @cicidesri. Tapi buat teman-teman yang belum beruntung, misalnya namanya, maaf gitu, mungkin namanya agak pasaran sehingga pas di ini udah taken semua nih, padahal udah ditambah-tambahin, misalnya Cici Desri, Cici_Desri, udah ada, Cici_Desri udah ada, Cici Desri 1, 2, 3 udah ada misalnya gitu. Nah, tipsnya adalah cari yang semirip atau sedekat mungkin dengan nama kita, ya. Kalau masih nggak dapat, boleh dikaitkan dengan bisnis kita atau personal brand yang ingin kita bangun. Kayak teman saya, kebetulan nama dia cukup pasaran gitu, nama dia Mia, ya. Kemudian dia bikin, dia itu seorang instruktur olahraga. Akhirnya dia bikin nama akun Fit with Mia. Jadi ya memang berkaitan juga dengan bisnis dia sebagai seorang yang di bidang wellness dan juga pengajak olahraga. Jadi untuk akun Instagram handle-nya itu usahakan pakai nama asli atau sedekat mungkin dengan nama asli, atau berkaitan juga boleh dengan bisnis atau personal branding yang kita
mau bangun. Atau kalau teman-teman kebetulan sudah punya sudah punya ini nih, misalnya brand. Kebetulan dari dulu misalnya dikenal dengan nama apa gitu, nama panggilan apa, dan itu sudah dikenal di mana-mana, boleh juga digunakan kalau tidak berhasil mendapatkan nama asli. Berikutnya, saya mau highlight bagian yang saya kasih tanda panah merah tuh di bawah itu, Cici Desri, karena masih ada ruang lagi, dia kasih keywords, tips, foto produk. Ini ngaruh banget, percaya deh, ini ngaruh banget untuk meningkatkan tingkat ketercarian kita lewat search engine-nya Instagram. Oke? Jadi di sini kalau teman-teman sudah beruntung mendapatkan nama asli, sebenarnya kata-kata Cici Desri-nya boleh dihilangkan. Ganti dengan tips foto produk aja atau keyword lainnya. Oke, nanti kita akan buktikan ya betapa pentingnya keyword kalau ditaruh di sini. Kemudian yang tanda panah apa tuh, ungu yang agak biru itu ada tulisan kreator digital. Jadi kalau bisa kategorikan teman-teman ini personal brandingnya nih mau dibawa kemana, misalnya kreator digital atau tokoh publik atau apapun ya. Jadi kalau bisa ini jangan dibiarkan kosong, bisa kok nanti di setting dicari di bagian profilnya. Kemudian yang tanda panah kuning ada tulisan part of @joyful parenting 101. Nah teman-teman, dengan kita mention nama akun lain, apalagi nama akun lain itu adalah punya kita juga. Ini juga sama, meningkatkan ketercarian banget. Jadi kalau misalnya ada orang cari joyful parenting misalnya, ya pasti akan nemu si joyful parenting 101, tapi kalau di scroll ke bawah akan ada kemungkinan kita juga muncul, maksudnya Cici Desri juga muncul. Karena Cici Desri menempatkan kata-kata atau akun joyful parenting 101-nya itu di bio-nya dia. Ya karena dia yang membuat akun tersebut. Atau misalnya teman-teman lagi bekerja di sebuah institusi, masukin aja di sini. Karena ini akan jadi cross promoting gitu. Itu akan membantu mengupgrade ketercarian kita juga. Oke, berikutnya sebentar saya naikin dulu. Oke. Yang saya kasih panah warna hijau muda, hijau toska. Hashtag. Hashtag itu juga sangat berpengaruh ke tingkat ketercarian kita kalau kita taruh di bio. Ya, jadi teman-teman kalau ada hashtag khusus yang teman-teman ingin kalau ada orang nyari hashtag itu, akun saya harus ketemu. Misalnya saya pengen akun saya ditemukan. Boleh pakai hashtag tersebut ditaruh di bio. Kemudian bawahnya lagi nih, yang tanda panah warna coklat. Di sini ada call to action. Jadi kebetulan Cici Desri lagi bekerja sama nih dengan institusi kelas bahasa Inggris. Kemudian dia lagi ada bonus sama ada kayak kode voucher ya. Jadi dia kasih tanda nunjuk ke bawah ya, tanda tangan nunjuk ke bawah untuk call to action, ngeklik bagian bawahnya. Nah ini juga bagus banget gitu untuk melengkapi sebuah profil sehingga orang yang ngelihat ini akan langsung tahu ini siapa nih, orang ini siapa gitu. Jadi akan langsung tertarik dan kemudian akan ngecek IGTV-nya, Reels dan lain-lain. Kemudian yang warna pink ini adalah link. Kalau teman-teman punya link blog, ya boleh ditaruh situ. Atau mau misalnya nih orang, kalau mau kerjasama dengan kita langsung bisa menghubungi WhatsApp kita, misalnya boleh kok di situ ditaruh nomor WhatsApp-nya. Tapi saya saranin kalau bisa, untuk WhatsApp yang kita taruh secara publik, itu bukan WhatsApp utama kita gitu. Jadi mungkin kita punya 2, satu memang personal banget, yang satu lagi yang memang untuk umum gitu ya. Jadi naruh link di bio itu juga ngaruh banget ke SEO kita. Jadi kalau ada yang misalnya nih, ada yang nyari dengan kata kunci Cici atau Novakit, kemungkinan besar juga bisa nyasar ke sini juga. Nah itu dia, jadi bener-bener ya cuman satu, kayaknya cuman segini gitu. Tapi ini compact banget kalau dimaksimalin, bayangin deh. Bagian dimaksimalin, bayangin gitu akan seperti apa ininya, manfaatnya gitu akan luar biasa. Karena kadang-kadang cuma manfaatin 1 atau 2 fitur aja udah lumayan, apalagi kalau benar-benar tiap detailnya kita manfaatkan. Oke, nah kemudian masih ada lagi nih bagian highlight stories gitu. Jadi teman-teman buat yang males kayak saya juga sebenarnya males bikin story gitu ya. Tapi story ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh juga ke
engagement di Instagram kita ya, pastinya akan membantu membangun personal branding juga, bahkan berpengaruh juga ke SEO. Jadi nih, misalnya teman-teman punya ya bagian highlight, itu dimaksimalin. Tapi saran saya, tidak lebih dari 10. Saya sih nyaranin 5-10. Tapi benar-benar benar-benar dibikin spesifik. Jadi ada tiap poinnya gitu. Jangan misalnya setiap postingan dibikin highlight. Misalnya lagi makan di mana, misalnya McD, highlightnya judulnya McD, makan di Pizza Hut, highlight judulnya Pizza Hut. Yang enggak, semua bisa digabungin jadi satu, kemudian nanti judul highlightnya adalah misalnya kuliner, misalnya, atau makan-makan, atau food gitu ya. Jadi kalau bisa, bagian highlightnya itu direncanakan, kita tulis aja dulu, pokoknya wah, gue mau maksimalin 5 aja nih, nggak mau banyak-banyak. Bikin 5 judul, di mana semua yang sering kita posting masuk ke 5-5-nya. Kita kebetulan senang makan, senang kuliner, apa segala macam, senang minum, senang coba ini itu ya, mungkin kita akan bikin satu highlight yang judulnya kuliner atau food atau apapun yang berkaitan dengan makanan ya. Oke, itu pertama. Kemudian berikutnya adalah judul dari highlight itu sendiri. Judul dari highlight itu sendiri kalau bisa judulnya memang juga mengandung kata kunci. Kaitannya ya tadi ke Instagram SEO gitu. Misalnya nih, dia Cici Desri salah satunya misalnya dia bikin judulnya hashtagnya foto sites, foto Cides maksudnya Cici Desri, atau talent atau Novakit gitu. Jadi kalau ada yang cari kata-kata Novakit bisa juga mampir ke sini gitu. Jadi sekali lagi bagian highlight itu kalau bisa dimaksimalin, dirapihin lagi. Kalau teman-teman misalnya udah geser, wah masih banyak, geser masih ada lagi, itu boleh tuh. Boleh dirapiin, yang nggak perlu dihapus aja, kemudian beberapa yang bisa digabungkan dijadiin satu, kemudian dikasih judul. Oke, jadi lebih rapi, lebih terorganize, juga enak dilihat gitu. Ini kaitannya tadi, kayak yang tadi saya bilang, misalnya saya lihat sebuah toko dari jauh, dari luar udah kelihatan, wah isinya rapi banget, menarik, warna-warni, sama kayak highlight itu juga gitu. Orang belum lihat scrolling ke bawah, tapi mereka sudah lihat highlight-nya dan mereka sudah suka, biasanya mereka akan ngecek lagi ke bawah ya. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan kata kunci yang kita taruh di sini, saya balikin. Nah, yang saya lingkarin warna abu-abu ini ada kata-kata tips foto produk. Itu artinya Cici Desri memang mau membangun personal brand dia ingin dikenal sebagai orang yang ahli di bidang foto produk. Karena dia sehingga akhirnya memang dia sering dipanggil untuk jadi pembicara di bidang foto produk. Oke. Nah, kemudian ini saya tes. Jadi saya meminta teman anak saya yang tidak ada kaitannya dengan saya, dia tidak follow saya, dia tidak follow Cici Desri dan lain-lain. Saya minta dia untuk sebentar ya. Saya minta dia untuk di Instagram search engine-nya untuk mencari kata kunci. Pertama, saya minta dia untuk menuliskan tips foto, cuma 2 kata aja, tips foto. Lalu hasilnya, nama Cici Desri atau akunnya Cici Desri itu muncul di 1, 2, 3, 4, 5, di urutan ke-5. Ya, itu tips foto doang. Kemudian saya minta dia untuk mencari dengan lengkap, pakai kata-kata tips foto produk, lalu muncullah Cici Desri di bagian pertama. Segitu spesifiknya, sebegitu akuratnya gitu. Jadi teman-teman, kalau memang sudah punya nih USP-nya, keunikannya, atau sesuatu yang kamu ingin dikenal sebagai apa, dan kebetulan kamu sudah beruntung, Instagram handle-nya sudah pakai nama kamu, bagian yang harusnya nama itu bisa kalian ganti dengan keywords atau apapun yang kalian ingin. Kalau orang nyari kata itu, nanti akun saya yang muncul. Oke. Nah, itu dia tadi tentang digital personal branding. Sebenarnya masih lebih luas dari ini, tapi teman-teman minimal bisa memulainya dari Instagram seperti tadi. Maksimalin dulu bio-nya semaksimal mungkin, nanti juga mengikuti foto-fotonya, IGTV-nya, Reels-nya, dan lain-lain juga dimaksimalkan sesuai dengan USP, sesuai dengan personal brand yang ingin dibangun. Mudah-mudahan dengan konsistensi, dengan repetisi itu akan relatif cepat kok kebangunnya. Oke, sebagai penutup, you can't get rewarded if you don't get noticed. Nah, ini saya akan menutup dengan sebuah cerita. Kenapa
saya suka atau saya merasa ini relate banget nih quotes ini. You can't get rewarded if you don't get noticed. Jadi bangun personal branding itu bukan tentang ingin menjadi tenar, ingin menjadi terkenal, atau ada beberapa yang merasa yang merasa bahwa kalau bangun personal branding itu orang jadi berasa kayak nggak low profile gitu, mereka jadi kayak pamer dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya membangun personal branding itu adalah cara kita untuk mendapatkan reward yang sesuai dengan nilai diri kita. Contohnya gini, saya punya cerita, jadi saya pernah bekerja sama dengan sebuah brand, kemudian brand tersebut meminta saya mencarikan satu pembicara. Jadi itu sebuah brand besar, dia minta saya mencari satu pembicara dengan satu tema ya. Kemudian dari hasil cari sana sini, karena memang syaratnya agak-agak berat nih, akhirnya saya berhasil menemukan 2 nama, dan saya kasih nih ke klien nih ada 2 nama, silakan dipilih mau yang mana, karena butuhnya cuma 1 kan. Oke. Kemudian brandnya melihat, oke nih yang ini nih saya sering dengar nih, saat dia searching juga di Google, ini muncul nih yang pembicara pertama gitu. Oke deh, kita pakai dia aja. Kemudian yang pembicara kedua kan mereka bandingin, ini siapa sih, saya belum pernah dengar. Pas di searching juga nggak banyak nih muncul tentang pembicara kedua. Padahal saya bilang ke brand bahwa dua orang ini punya kapasitas yang kurang lebih sama. Dua-duanya adalah seorang dosen di sebuah universitas besar. Dua-duanya juga misalnya background pendidikannya ini, kemudian mereka sudah ini itu segala macam, kurang lebih dua-duanya punya performa yang kurang lebih sama. Tapi karena yang A saat dicari secara digital ini langsung ketemu, jadi istilahnya digital existence-nya itu kelihatan banget. Akhirnya brand memilih yang pertama, yang A. Oke, padahal kalau buat saya dua-duanya kurang lebih sama ya performanya ya. Nah, menariknya lagi sudah nih ya, akhirnya A yang kepilih gitu. Kemudian ada perubahan rencana bahwa ternyata kita mau bikin di 2 tempat. Kemudian kita butuh 2 orang pembicara jadinya. Ya udah langsung kan yang tadi yang B langsung pilih. Tapi menariknya adalah bayaran A dan B tidak sama. Bayaran yang A lebih tinggi dibanding yang B. Ya salah satunya karena personal brand-nya sudah kuat, sudah terbangun. Jadi inti dari quotes ini adalah you can get rewarded if you don't get noticed sih sebenarnya, yaitu cerita saya tadi benar-benar pas saya mikirin, wah ini masuk banget ya dengan cerita yang pernah saya alami waktu itu. Gitu. Jadi itu sekian dari saya, semoga berguna buat teman-teman semua, dan saya kembalikan kepada Evita. Silakan Evita. Oke, terima kasih Kak Zata. Begitu ya teman-teman, kurang lebih karena cukup detail juga gimana sih step by step yang bisa teman-teman lakuin dalam personal branding khususnya lewat media sosial, dan juga kita jadi tahu nih kayak apapun yang setiap komponen yang kita tuangkan di dalam sosial media kita, terutama seperti di bio Instagram, itu sangat mempengaruhi gimana sih biar kita cepat dinotis orang, dan persepsi apa dari orang lain yang bisa kita terima dari apa yang kita tuangkan di sosial media. Begitu. Oke Kak Zata, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya Kak Zata. Oke, jadi ini udah ada 3 pertanyaan penanya yang masuk. Kita bisa langsung ke Michael Owen James Mayau. Boleh nih langsung bertanya langsung ke Kak Zata. Silakan Michael. Baik Kak, sebentar ya. Iya. Oke, ini sih pertanyaan saya. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena di sini cuacanya sedang tidak stabil, jadi jaringannya juga berpengaruh. Pertanyaan saya yaitu ketika kita udah mencoba nih membangun personal branding lewat digital juga ya, lewat akun sosial media. Kira-kira bisa boleh nggak kita memiliki akun yang lebih dari 1 dengan impresi yang sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman fokusnya berbeda. Misalnya gini, akun yang satu itu untuk berkarya, akun yang satu itu lebih lagi itu untuk lebih ke ekspresif secara daily life aja gitu, untuk meningkatkan engagement ke followers juga. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Michael. Boleh aja, jawabannya tuh sebenarnya terserah kita aja sih mau kayak gimana, cuman ya balik lagi ke availability-nya kita gitu. Bisa nggak kita menangani 2 akun misalnya ya, dengan kita misalnya masih sebagai seorang mahasiswa atau masih sambil bekerja kantoran atau apa atau segala macam gitu. Yang perlu dipertimbangkan adalah memang kalau bisa nggak masalah. Yang perlu dipertimbangkan
punya dua akun, kemudian misalnya akun ini kurang lebih sama, ya mungkin akan lebih kita sayang ke effort yang dikeluarkan, karena akunnya sama aja kok, yang diposting juga itu aja, cuman paling dari 10 postingan yang beda cuman 1 atau 2 postingan, ya mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya nih beda banget nih, yang satu dengan yang personal sama yang memang untuk umum kita kasih, itu beda jauh banget ya, silakan, itu memang bagus, malah memang harus justru dipisah gitu. Tapi atau juga ada yang justru saling melengkapi, yang mendingan disatuin. Jadi pertimbangannya balik lagi ke kita masing-masing. Ada yang nggak nyaman, misalnya, saya seneng nih posting atau nyimpen foto, misalnya foto tentang anak, foto apa, tapi saya nggak mau, saya mau bangun personal branding, tapi nggak mau sering-sering misalnya posting kehidupan pribadi saya gitu. Ya mungkin dipisah, tapi yang satu di private. Karena jangan sampai gitu, ada banyak kasus, ada orang yang punya 2 akun, satu niatnya untuk pribadi, satu untuk bangun personal branding, tapi namanya sangat mirip gitu, misalnya Putri Wahyuni, kemudian yang satu Putri_Wahyuni. Saat orang mau kita kenalan sama orang baru, dia pengen add kita di Instagram, saat mereka nyari, pertama mereka bingung, oke? Sama kadang-kadang ada yang sudah follow dua-duanya, terus merasa misalnya isinya kok sama aja, akhirnya dia unfollow salah satu, atau merasa nih orang kenapa sih kenapa harus punya 2 akun sih, aneh gitu. Ya kita kan tidak bisa ya mengontrol pikiran orang gitu. Jadi balik lagi, kalau memang kebutuhannya ada, silakan kebutuhannya ada, kita punya waktu untuk bikin gitu, nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya nih, saya ambil contoh, saya punya akun yang personal banget gitu ya, tapi itu saya buka tetap untuk publik. Kemudian kebetulan saya punya hobi lain gitu, yaitu face yoga, yang menurut saya kalau saya taruh di akun utama saya, takutnya orang-orang bosen gitu. Akhirnya saya bikin akun lain yang isinya emang semuanya tentang face yoga. Itu nggak masalah. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu, Michael. Mudah-mudahan lumayan menjawab ya. Oke, jadi lebih untuk ke memperkuat produk branding gitu ya, Kak, akun lainnya, begitu. Oke. Mungkin dari Michael sudah cukup ya? Selanjutnya cukup, dari... terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Nur Aisyah, boleh? Ada tidak ya, Nur Aisyah? Oh ya. Halo, silakan Nur Aisyah. Aku katanya kalau misalnya aku kan profesinya sempat kayak beda-beda gitu loh Kak. Jadi awalnya aku tuh ngajar jadi guru, terus akhirnya sekarang dapat di untuk personal branding sendiri, aku ingin meningkatkannya di bidang menulis selama di bidang jurnalistik gitu Kak. Jadi kayak beda-beda profesi, tapi orang-orang tuh udah kenal aku beberapa, ada yang kenal aku sebagai guru, ada yang kenal aku juga sebagai mahasiswa Ilkom, ada juga yang kenal aku sebagai penulis. Makanya aku bingungnya untuk milih salah satu atau bisa digabungin, kita kalau untuk kayak gitu prosesnya berbeda-beda. Oke, terima kasih Nur Aisyah. Ya, pertanyaannya bagus banget, dan ini cukup bikin galau orang-orang yang kebetulan memang punya banyak passion, punya banyak hobi, punya banyak skills. Saya salah satu yang mengalami hal tersebut gitu. Cuma di personal branding, mau tidak mau kita harus memilih salah satu. Tapi jangan khawatir, memilih salah satu bukan berarti kita mengorbankan atau menghilangkan yang lain. Tapi memilih salah satu untuk menjadi satu hebatnya. Karena orang akan bingung gitu kalau banyak sekali yang ditampilkan, malah semua serba setengah-setengah, semua serba nanggung, akhirnya nggak menonjol gitu ya. Oke, kenal dia penulis, oh iya dia penyiar juga, oh dia ini juga gitu. Tapi saya saranin tetap cari satu hebatnya dan jadikan yang lainnya sebagai pelengkap. Itu tidak akan hilang ya. Contohnya gini ya, kalau saya pribadi misalnya, saya kebetulan saya blogger, saya pecinta yoga, saya ini, saya itu, saya tetap berusaha menonjolkan satu, pada akhirnya satu, yaitu sebelumnya memang saya menampilkan diri sebagai seorang blogger. Kemudian blogger yang, ternyata blogger yang juga seorang instruktur yoga misalnya, ternyata blogger yang juga sering bicara soal personal branding, soal ini, soal itu. Malah akhirnya saat saya dikenal sebagai blogger, akhirnya menjadi lebih luas, jadi content creator. Nah, kemudian yang lain-lain pelengkap. Oke, kalau misalnya mau kerja sama blog, sama Zata aja, karena dia ternyata dia juga blogger. Kalau misalnya nyari guru yoga, sama Zata aja, karena dia ternyata juga guru yoga misalnya. Tapi tetap yang utama yang saya tampilin adalah saya content creator, dan lainnya pelengkap. Karena kalau semuanya mau ini jadi balapan, malah tidak ada yang fokus. Jadi kamu sama
Nur Aisyah cari aja apa nih yang paling benar-benar kamu suka, satu hebat kamu. Kalau bingung gini, tipsnya adalah gini. Karena banyak sekali yang, aduh bingung nih, galau mau milih jadi penyiar, jadi penulis atau apa nih. Salah satu tipsnya ya yang saya saranin, kamu pilih mana yang akan ada kemungkinan menjadi penghasilan buat kamu. Itu aja gitu. Misalnya, wah kalau saya sih dari pengalaman paling banyak nih yang kerjaan-kerjaan dari menulis, ya mungkin kamu tonjolin aja satu hebatnya penulis, kemudian nanti yang lainnya menjadi pelengkap, karena tetap kerjaan yang lainnya juga akan datang karena mereka sudah tahu kamu ternyata punya skill ini, skill itu, dan lain-lain. Gitu sih, mudah-mudahan cukup ini ya, menjawab ya Nur Aisyah. Mbak Evita suaranya belum muncul, masih di mute. Oh iya, maaf. Oke, selanjutnya dari Inaya Lawiyah, silakan. Bentar Kak, di sini ada. Oke. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, bisa ya, silakan isi link selagi waktunya masih. Nanti untuk Inaya kalau sudah ready boleh langsung saja ya. Ya. Sementara nunggu Inaya boleh kok yang lain kalau mau nanya. Iya nih. Mungkin untuk itu ya Kak Zata, kan untuk platform di Instagram mungkin masih ada beberapa teman-teman yang masih menganalisis audiensnya itu lewat hanya like dan komen gitu Kak. Padahal kan ketika kita switch account dari personal account ke business account tuh ada fitur insight. Nah, gimana sih Kak gimana kita bisa memahami suatu insight untuk kedepannya gitu, untuk mengevaluasi apa yang kita kerjakan di Instagram itu gitu. Oh oke, ya bagus sekali nih Evita pertanyaannya. Oke, jadi terutama di awal-awal saya sarankan untuk jangan terpaku sama jumlah followers, jumlah likes dan jumlah komen. Karena itu bisa jadi bisa jadi fireback ke kita untuk mematikan motivasi. Jadi benar tadi Evita bilang bahwa yang kita cek adalah tadi insight-nya. Contohnya nih, misalnya saya di awal-awal posting, misalnya saya posting tentang misalnya tips sosial media gitu. Saya lihat misalnya yang likes misalnya cuma 20, terus yang komen 1. Tapi pas saya lihat misalnya insight-nya, oh ternyata nyimpen ada 5 orang. Ya meskipun cuma 5, saya udah seneng banget. Wah ternyata ada yang menganggap ini penting ya. Nah itu akhirnya saya semangat posting lagi. Tapi kalau enggak, misalnya kalian tidak lihat insight, wah yang likes cuma 5, yang komen cuma 1, udahlah nggak usah percuma bikin, ya udah nyerah. Dan kita nggak tahu padahal mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, setahun lagi udah jadi apa akun kita misalnya gitu. Jadi itu benar banget sih ya, perlu kita pertimbangkan juga hal-hal lain selain likes dan komen. Sama di sini juga ada azan. Nah ya, mungkin tunggu azan kakak selesai dulu. Ya. Oke. Karena di tempat saya juga masih azan, tunggu dulu ya teman-teman semua. Kita tuh mau membuat personal branding kita, tapi secara tidak langsung gitu. Semisal aku pengen jadi penulis, yang aku tampilkan di media sosial itu adalah karya-karya aku gitu kan. Nah, tentang seputar diri akunya tuh gak dibahas di akun itu. Apakah tidak apa-apa, tapi di akun yang karya itu tetap aja dicantumin akun personal yang ada kegiatan keseharian aku gitu Kak. Itu sebenarnya boleh tidak sih Kak kalau dibuat personal branding? Sebelumnya terima kasih Kak. Oke, terima kasih Naya pertanyaannya. Oke, boleh banget, asal ya tadi kita mencantumkan tadi siapa pemiliknya, karena orang itu senang dengan personalisasi. Sebenarnya sih kalau saya kasih saran, misalnya itu adalah karya-karya kamu, tapi mungkin misalnya setiap beberapa lama, ya sebulan sekali aja, misalnya ada postingan yang memperlihatkan siapa diri kamu, dan itu juga memperlihatkannya pun nggak usah yang misalnya
tampak muka, apa misalnya sangat kelihatan banget, kamu boleh kok pakai biar tetap misalnya sesuai dengan karakter dari akun tersebut. Misalnya itu adalah karya kamu, lukisan atau gambar misalnya, sesekali misalnya kamu memperlihatkan kamu lagi di ruang kerja kamu, ada begitu hasil gambar apa segalanya, kamu lagi ngegambar tapi mungkin dari samping gitu ya, kemudian nanti captionnya apa seperti itu juga bagus banget ya untuk menambah personalisasi, meskipun orang tahu itu adalah akun karya kamu, tapi saat seseorang merasa kenal, merasa melihat gitu loh, pembuatnya itu akan makin meningkatkan engagement itu sih gitu. Jadi boleh pakai atau sesekali aja, atau boleh taruh di bio seperti yang kamu bilang tadi. Bisa seperti itu, Inaya. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, Inaya. Selanjutnya dari Kire, boleh? Halo Kak Zata, salam kenal ya, namaku Kireina Kak Zata. Halo Kire, silakan. Iya Kak Zata, gini, aku pengen tanya nih, kan gini, kita kan kalau lihat di sosmed ya, untuk anak milenial itu mereka sering banget masukin hal-hal di hidup dia yang personal life dimasukin ke IG, tapi anehnya personal life-nya itu tuh lebih menonjol dibandingkan konten-konten yang pernah dia buat. Contoh, kayak contoh nih, aku posting foto bareng pacar aku, itu yang like-nya tuh lebih banyak, dan orang-orang yang interact sama si konten itu tuh lebih banyak daripada kalau aku posting karya aku. Jadi aku pikir seandainya kalau konten kita tentang personal branding kita itu kita collabin sama personal life kita, is it okay or not? Dan menurut kakak itu gimana gitu? Karena orang tuh senang dengan hal-hal itu gitu loh rata-rata, dan aku pelajarin hal itu. Bener nggak sih rata kayak gitu? Dan ketika aku upload tentang personal life, orang-orang lebih kayak banyak ininya gitu, banyak interaksinya. Menurut kakak gimana sih? Apakah ini positif atau enggak? Ataukah memang ada positif dan negatifnya? Gimana kak? Oke, bagus banget nih Kira. Pertanyaannya ini relate banget karena memang balik lagi tadi. Kenapa personal branding? Karena memang pada dasarnya manusia itu senang sesuatu yang berbau personal. Makanya saat kamu posting foto kamu atau foto kamu sama pacar kamu itu lebih banyak menuai engagement. Karena kan mereka merasa dekat, merasa tahu keseharian kamu, merasa terlibat dalam kehidupan personal kamu. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dibilang positif atau negatif gitu. Tinggal bagaimana kita ngaturnya. Karena ini kebetulan personal branding, ya memang harus diterima aja bahwa saat kamu memposting hal yang personal, engagement-nya lebih tinggi. Tapi bukan berarti saat kamu misalnya posting karya kamu, terus misalnya engagement-nya tidak terlalu banyak, mungkin yang komen tidak sebanyak kalau misalnya kamu posting yang personal, sebenarnya tadi balik lagi yang dilihat insight. Berapa orang yang misalnya melihat karya tersebut. Yang berkaitan dengan kerjaan sebanyak mungkin gitu, kamu bisa pisahin, tapi tetap harus di personal kamu, tetap harus karya kamu perlihatkan sesekali, tapi mungkin kamu bisa kasih catatan, kalau mau lihat misalnya karya-karya saya yang lainnya bisa cek ya di akun saya yang ini, misalnya di situ khusus hasil karya saya, misalnya itu juga boleh. Jadi tadi contoh kamu itu sebenarnya bagus, berarti personal kamu kuat gitu. Orang lebih suka lihat personal kamu gitu sebenarnya karena mereka merasa dekat. Jadi nothing wrong with that gitu. Kamu bisa dipisah aja, nanti mau dipisah yang karyanya di akun tertentu aja, atau mau dua-duanya digabungin karena yang tadi itu normal-normal aja gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Kay? Yeay, thank you banget Kak Zata. Aku jadi ngerti Sama-sama. Oke, thank you Kire. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya belum bisa kita bahas sekarang ya karena waktunya terbatas. Semoga apa yang sudah di-share tadi bisa jadi bekal teman-teman untuk mengelola media sosialnya setelah ini. Mungkin bisa analisa juga, mungkin Instagramnya ada yang kurang apa, atau apa yang perlu diperbaiki, seperti itu, supaya kita bisa ke-notice dan dapat audiens dan juga target sesuai apa yang kita inginkan, gitu. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin masih takut untuk membuka akunnya untuk ke private, untuk menunjukkan apa sih yang dimauin untuk personal branding, dan juga
ada PR tadi dari Kak Zata khususnya buat USP tadi ya teman-teman, jangan lupa biar semakin matang nanti personal brandingnya. Mungkin pembahasan materinya cukup sekian dari Kak Zata, mungkin ada closing statement untuk menyemangati teman-teman. Oke, jadi teman-teman sekali lagi selamat karena kalian sudah ada di jalur yang tepat, kalian sudah satu langkah lebih maju gitu dengan berada di kelas ini. Jangan disia-siakan momentumnya. Kalau dalam kelas tadi merasa bersemangat untuk membangun personal branding, langsung ada action abis ini, entah bikin konsepnya, cari USP-nya, dan lain-lain gitu. Karena ya sama seperti saya gitu, sering banget ikut training dan semangat banget, tapi kalau didiemin seminggu 2 minggu, akhirnya melempem dan malah jadi lupa atau nggak dilakuin. Jadi mulai aja dulu, mulai dari sekarang. Itu sih dari saya. Iya, mulai dari sekarang. Terima kasih banyak Kak Zata. Setelah ini kita sesi foto ya Kak. Ya. Oke, Kak Audrey boleh dipimpin fotonya? Oke, baik. Izin